wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ceramah dengan tema berbakti kepada orang tua, guru, dan ikhlas beramal. 3 hal ini adalah kunci untuk meraih keberkahan hidup dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 14. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku, kepada orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Ayat ini menegaskan betapa besar jasa kedua orang tua kita, terutama ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Tanpa mereka, kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita belajar bahwa mencari ridho Allah harus dimulai dengan memuat orang tua ridho. Bagaimana caranya? Dengan berperilaku sopan, menaati perintah mereka selama tidak melanggar syariat, membantu pekerjaan di rumah, serta tidak membentak atau berkata kasar. Sekalipun orang tua atau berbeda pendapat dengan kita, orang tua kita sudah tua, tugas kita tetap menghormati dan mendoakan mereka. Karena doa anak yang soleh akan menjadi penerang bagi orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, berbakti kepada guru. Hadirin yang berbahagia, setelah orang tua, guru adalah sosok yang sangat berjasa di kehidupan kita. Guru disebut sebagai orang tua kedua karena dari merekalah kita mendapatkan ilmu, bimbingan, dan akhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikat, dan seluruh makhluknya, bahkan ikan di lautan, akan bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu mulia kedudukan guru di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa guru, kita tidak akan bisa membaca, menulis, berhitung, apalagi mengenal ilmu agama. Oleh karena itu, menghormati guru adalah kewajiban. Kita harus mendengarkan nasihat mereka, tidak membantah, tidak menyepelekan pembelajaran, dan menjaga adab di hadapan mereka. Berbakti kepada guru juga bisa dilakukan dengan mengamalkan ilmu yang diajarkan, karena ilmu yang diamalkan akan menjadi amal jariah bagi guru kita. Ingatlah, doa dan restu guru sangat mempengaruhi keberkahan ilmu kita. Yang ketiga adalah ikhlas beramal.
Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah berbakti kepada kedua orang tua, guru, hal yang tak kalah penting dalam ikhlas dan beramal. Ikhlas berarti melakukan sesuatu hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji, dihormati, atau mendapat imbalan duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan kemurnian ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapat sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, niat adalah penentu nilai dari sebuah amal. Sebesar apapun amal kita, kalau tidak ikhlas karena Allah, maka tidak akan bernilai di sisinya. Contohnya, jika kita belajar karena ingin mendapat nilai yang bagus, hasilnya hanya nilai. Tetapi jika kita belajar karena ingin mencari ilmu dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap detik belajar akan bernilai ibadah. Jika kita menolong teman agar dipuji, hanya pujian yang kita dapat. Tapi jika kita menolong karena Allah, maka pahala dan keberkahan akan Allah limpahkan. Ikhlas memang tidak mudah. Kadang hati kita tergoda oleh pujian. Ikhlas memang tidak mudah. Kadang hati kita tergoda oleh pujian. Namun, dengan terus berlatih, berdoa, dan mengingat bahwa semua amal akan dibalas oleh Allah, kita akan mampu menjadi hamba yang ikhlas. Hadirin yang dimuliakan, dari ketiga hal ini kita dapat mengambil pembelajaran bahwa berbakti kepada orang tua adalah jalan menuju ridho Allah. Berbakti kepada guru adalah jalan menuju keberkahan ilmu. Ikhlas beramal adalah kunci agar amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan hidup ini penuh keberkahan dan selalu menghormati orang tua. Dengan selalu menghormati orang tua, mari kita jadikan hidup ini penuh keberkahan dengan selalu menghormati orang tua, menghargai guru, dan berbuat baik dengan hati yang ikhlas. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti, murid-murid yang beradab, dan hamba-hamba yang ikhlas beramal. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sekian dari penyampaian saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.